Dasar pertimbangan yang tidak esensi yang kedua adalah kekayaan. Kudu yang kaya, dengar baik, karakter mengalahkan uang. Penyebab terbanyak gagalnya pernikahan adalah uang. Kita harus belajar jangan mata duitan, karena uang bukan segalanya. Orang yang cinta uang, segala sesuatu tuh diukur dengan uang. Kaya raya tuh jadi tujuan hidup. Kamu mau jadi apa? Jadi kaya raya. Saya mau bilang gini, boleh nggak kita kaya? Boleh, tapi kaya itu berkat, bukan tujuan hidup. Amsal 6 ayat 25 bilang gini, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ayat 26, karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Kalau uang lebih penting dari kamu, kamu pun akan dikorbankan demi uang. Jangan sampai menikah dengan orang yang mata duitan, cinta uang, uang segalanya, uang jadi ukuran bagi dia. Kalau dia lebih cinta uang daripada cinta kamu, kamu akan dikorbankan demi uang. Karakter tuh lebih penting daripada uang. Kalau kita mau bahagia, jangan cinta uang. Cinta uang tuh membuat orang serakah, rela melakukan apa saja. Kalau kita nggak mau serakah, pastikan dari muda tuh belajar berkata cukup untuk diri sendiri dan suka memberi. Saya mau memberi nasihat buat yang sudah menikah dan yang mau menikah, bahwa suami tuh harus lebih sayang istri daripada uang. Istri juga jangan mata duitan. Kebanyakan perempuan nikah untuk cari penghidupan. Kebanyakan perempuan cari suami untuk pegangan hidup, supaya ada support hidup. Hati-hati, uang bukan segalanya. Banyak suami yang begitu cinta uang, kerja cari uang, halal nggak halal dihajar. Pelit sama istri, lebih cinta sama uangnya. Mari belajar bagaimana supaya kita punya masa depan yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera. Istri harus belajar bijaksana mengelola keuangan supaya disayang sama suaminya. Dan suami juga kalau mau disayang sama istri, nggak boleh pelit. Amsal 31 ayat 11 berkata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Banyak istri-istri ngeluh suaminya nggak pernah nitip duit ke dia, nggak pernah kasih tahu penghasilannya berapa. Sebenarnya sederhana. Apakah istrinya adalah seseorang yang bijaksana mengelola keuangan? Makanya penting bagi para istri, kalau punya waktu luang, bekerjalah. Kita juga jangan sampai punya mental numpang hidup sama suami. Belajar mengelola keuangan supaya jangan sampai kita menghabis-habiskan dan menghambur-hamburkan uang yang suami percayakan kepada kita. Istri yang pandai mengelola keuangan sangat berharga bagi suaminya. Suami juga jangan pelit-pelit amat sama istrinya. Ada beberapa orang yang gak bijak dengan keuangan, dengan moto gak makan gak apa-apa, yang penting gaya. Ini ada satu suku ya yang saya gak sebut di sini deh. Prinsip hidupnya salah. Jangan ingin kelihatan kaya, jangan ingin kelihatan mewah lalu kita hutang sana sini. Kita gak perlu ikut-ikutan orang. Saya pernah share ini di salah satu khotbah. Kalau kamu lihat kakak iparmu punya sepatu mahal, punya tas mahal, kamu gak perlu ikut-ikutan seperti itu. Kamu harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Pede aja. Miliki prinsip hidup, gak usah ikut-ikutan orang. Kalau kamu punya lebih, silakan. Kalau kamu gak punya, nikmati apa yang kamu bisa. Amsal 12 ayat 9 gini, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlaga orang besar tetapi kekurangan makan. Pedoman orang yang gak makan gak apa-apa, yang penting gaya itu salah. Bijaksanalah mengelola keuangan. Jangan menilai orang dari kekayaan orang tuanya, karena belum tentu dia kaya ke depannya. Enak ya kalau punya pacar kaya, bisa dibeliin apa aja. Stop mental yang kayak gitu. Jangan punya mental aja mumpung waktu pacaran. Saya mau kasih tahu, harta tuh bisa habis. Pengkhotbah 5 ayat 14 bilang gini, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Saya udah lihat di depan mata saya sendiri bagaimana orang kaya yang pada akhirnya tidak bisa ninggalin apa-apa buat anaknya. Waktu orang tuanya masih hidup, dia kaya raya, tapi begitu orang tuanya tidak ada, dia tidak punya apa-apa. Jangan menilai seseorang karena orang tuanya kaya. Yang anak orang kaya juga jangan merendahkan anak yang berasal dari keluarga yang tidak kaya. Karena yang membuat orang kaya itu kekuatan dari Tuhan dan karakternya. Ulangan 8 ayat 18 bilang gini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengar baik, Tuhan itu yang ngasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi fokus kita harusnya bukan kepada kekayaannya, tapi melihat apakah orang itu punya iman kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan pasti diberkati Tuhan.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.